ya kan? Gurunya dulu Ada dilalahnya itu kitabnya ini. Buka aja di fikih, nggak usah kemana-mana. nah ya itu kan sudah jelas ya kan? Iya Mau ada ngapain lagi? dilalahnya. Dilalahnya bukan gurunya sampean, tapi kitabnya. Itu yang Loh, dimaksud dalil. Paham sampean? guru saya yakin juga. Coba saya ingin tahu apa yang dikatakan dalil itu. Apa sumber dalil itu? Dia tadi ngomong Kiai orang bodoh. Monggo, monggo. Apa yang dikatakan dalil? Saya itu orang bodoh, Pak, ya kan? Oh, Oh, Aduh, tak tahu bicara saya kalau sudah begitu. no iya, Sampean makanya. Sampai sampai sopo kok. saya. Masa Sampai seorang guru itu dijadikan dalil? Nambah lagi ini dalil yang kita petik dalam hukum. Kita sesuaikan Dalil itu cuman ada 4. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu dalil Mas Faruk. Sekarang sampean menambah dalil itu bisa dari guru saya. Ada 5 sekarang dalil. ya ya, saya tanya. Kalau saya yakin sama guru saya salah. Bukan yakin itu harus ada dalil, ada dilalah. Paham sampean? Tidak perlu Guru dalil. sampean cuman penyampai kabar. Dalilnya di mana? Ada kitabnya. Itu dalil, kitab itu dalil. Di dalam kitab itu ada sumbernya. Ada ijma, atau bisa berupa kias, atau bisa berupa hadis, atau bisa berupa Al-Quran. Itu dalil. Kalau guru sampean dijadikan dalil, berarti sampean termasuk ya apa yang dikatakan kawan-kawan, syarat mukibin harus TOLOL. Ya, tidak apa-apa. Botol, Yang penting botol. saya yakin sama guru saya. Ya kan, yang Loh, mengajarkan yakin saya. lagi. Saya sudah tahu sampean kalau ngaku tolol. Cuman jangan berbicara tolol. Kasihan hostnya ini. ayo. Katanya sampean jadi mukibinnya sekincer. Dia nggak Jadi suka orang yang tolol. Masa Mungkin guru gini, ngomong ya. tanpa data, tanpa dalil mau dipercaya? mungkin gini. Beliau ikut sama ketua PBNU. Orang bodoh dilarang bahas nasab. Itu jelas. Kita kembali lagi ya. Kembali lagi pada tentang haji kita bersama-sama. Kan kita akan memberikan suatu pengetahuannya. Kita saling belajar. Kang Sikril yang jelas ngomongnya dong. Aduh, Ya, udah kita makan kan jamu. Nggak dengar Ini kita. sampai 100 kok ya tidak jelas no. Enggak kayak 100 sih loh. Wah, ada Abdul Fatah. Abdul Fatah. Ya Abdul Fatah di orang wani munggah. Mana Ki Abdul Fatah mungkin Naik bisa. Fatah, aku turunkan host kalau Fatah minta Karena permintaan. Fatah kok wani munggah nang skincare tak ombe wiwe wis. Jadi Aku aja kalau patah naik, aku yang turun, nggak apa-apa. Saya aja Kiai yang turun Kiai, nggak apa-apa. Ndak santai Mas, iki ra wani munggah kok. Ning kene ya malah dadi haram. Apa kata Kiai Patah? Nggak ada hubul waton nanti saya dibilang abnormal katanya. ya gini ya saya lanjutkan ya. Waruwiya anna Adam alaihissalam hajja arba'ina hajajatan minal hindi ya masyian wa anna Jibrila qala lahu annal malaikata kanu yatawafuna qablaka bihadzal bait sab'ata alafi sanatin. Wa Ibnu Ishaq lam yab'atsullahu nabiyyan ba'da Ibrahim alaihi salatu wassalam illa hajjah. Nah ini ya. Jadi jelas ya di sini bahwasanya haji itu sebagian daripada syariat-syariat orang nabi-nabi terdahulu dan para hamba-hamba terdahulu. Dan diceritakan bahwanya Nabi Adam itu adalah haji 40 hajian dari Hindia berjalan kaki. Nah, dan bahwasanya malaikat Jibril itu berkata bahwanya malaikat itu sama-sama tawaf sebelum Nabi Adam ke bihadzal baiti sab'ata alafi sanatin.
Jadi sebelum Nabi Adam lu tawaf itu. Sebentar Kang Zikril, di bawah itu menolak semua saya bukan fatah katanya. Ya. Ya, jadi dia itu, para malaikat itu dulu itu pernah sudah berhaji, tak main-main. Tawaf itu 1000. Berapa itu? Sab'ata alafin. Berapa itu sab'ata alafin itu? Berarti 7.000 tahun. Bayangkan, itu dulu sudah ada. Ya kan? Ya, jangan dibandingkan Nabi Adam itu dadanya saja 70 hasta. Kalau Safa dan Marwah nggak sampai selangkah itu. Ya iya, artinya kan itu merupakan syariat dari para nabi lah. Ini kok malah Nabi mencegah dan para wali mencegah untuk berhaji ke Mekah, ke Ka'bah. Malah disuruh haji ke Hadramut. Nah ini kayak apa ini? Apakah ini benar Nabi? Apakah bukan kan gitu? Kenapa di bawah itu ngaku fatah semuanya itu? Fatah lawannya mudah. Nah, terus saya jelaskan lagi ya. Nah, wa furidu fi sanati sadisa alal asah wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah wa ba'daha. Nah, sedangkan Nabi Muhammad itu ya kan haji sebelum dia jadi nabi dan setelah dia jadi nabi. Wa qablal hijrati dan sebelum dia hijrah. Hajajan ya melakukan beberapa hajian. La yudra adatuha wa ba'daha hajatan. Jadi tidak terhitung hitungannya. Nabi Muhammad itu berhaji tidak terhitung. Itu loh. Banyak. Itu Nabi Muhammad sebelum dia jadi nabi dan setelah jadi nabi dan setelah dia hijrah dan sebelum dia hijrah. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan jadi bila mana kalau ada arwah-arwah Nabi itu mencegah untuk melakukan haji ke Mekah, ini kan harus dinalar dengan akal. Apakah benar? Gitu loh. Dia bertemu dengan para arwahnya Nabi dan para arwah-arwahnya aulia untuk melarang haji, ya kan, malah menyuruh untuk haji ke Hadramut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan tuanku skincare, aku kan muhibinmu. Nek muhibin kuwi ya iso maca kitab ngono kuwi. Yo lanjut. Nah, itu apakah itu benar para nabi yang ditemui? Boleh saya bertanya Kiai Luko? Ya silakan. Ya, jangan tanya pada saya bukan kiai, tanya pada Hubul Waton itu, Hubul Waton ini. Lo. Biarlah. Terserah saya, Kiai, terserah saya. Tingginya Nabi Hubul Waton. Tingginya Nabi Nuh itu berapa? Tingginya Nabi Nuh itu berapa diro, Kiai? Waduh, ya tinggi sekali Nabi Nuh itu. Jadi wajar kan kalau Nabi Nuh itu perahunya dari jati yang ada di Jawa kan? Iya, kemungkinan iya. Iya. Dulu itu bukan Nabi Nuh yang ngambil pembantunya. Dulu katanya bumi ini kan bersambung katanya ini dulu. Terus dulu tapi itu sepanjang zaman kan dikikis oleh air sehingga berpisah. Seperti Kalimantan dengan Sumatera dengan Jawa itu kan dulunya bersambung. Ketika meletusnya Gunung Krakatau kan berpisah itu. Yang sedang dibahas ini ada yang haji ke Hadramaut, Bang. Izin saya hanya nyeleneh. Makanya yang saya menjadi permasalahan saya sampai sekarang, apakah benar ya Umar Al-Asqaf, ya Abdurrahman Al-Umar, ya Umar bin Abdurrahman Al-Asqaf itu bertemu dengan arwahnya para nabi dan para aulia, ya kemudian disuruh untuk membatalkan hajinya kembali dan melakukan haji ke Hadramut. Benar enggak? Padahal begini guys, Zikril, mungkin keraguan daripada Al Faruq kan begini. Haji yang di bawah Hajjuka bi Hadramaut ini maknanya lain katanya.
Jadi konteks haji yang di atas dengan haji di bawah itu kok dibedakan. Seandainya dia cerdas, saya tak ikuti sampai ke sana. Sesuatu itu kan harus berdasarkan konteks awal. Kalau dia larikan haji yang di bawah kepada makna lain yang perlu ditafsiri, kenapa di awal sudah ada kata-kata haji? Begitu. Apakah haji kalau di saya atas paham dengan Pak haji Yai di bawah Hubul. berbeda? Pak Yai Sebetulnya Hubul, saya mengatakan paham itu. tujuan Pak Yai Hubul itu bahwa di Al-Quran sudah jelas. Kenapa di buku kitab lain kok harus ditakwil? Al-Quran aja yang derajatnya lebih tinggi sudah jelas, gak usah lagi dimaknai, ditafsir. Saya paham itu. Cuman ya Bang Al-Faruq kan pengen muter, pengen panjang. Nah, enggak, aslinya bukan bin muter Abang Al-Faruq itu. Cuma dia itu penasaran apakah ada benar para nabi itu menyuruh untuk haji ke Hadramut. Nah, itu yang perlu ditekankan. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani saja ketika itu jadi wali Allah ya diuji sama Allah. Nabi Ibrahim juga diuji, benar gak mimpi itu? Ya kan, sampai 3 kali. Apalagi langsung bertemu Nabi untuk menyuruh haji ke Hadramut. Ini menurut akal menerima enggak? Gini Ki Luko. Kalau masalah mimpi bertemu Rasulullah itu kan sudah dijamin oleh Rasulullah. Takutnya ini cuma ngaku-ngaku mimpi bertemu dengan Rasulullah begitu. Ini bukan mimpi nih. Kata-kata aroduni itu kalau di dalam kamus itu bertemu langsung arwahnya. Oh, iya. Jadi dia itu ya kodotan. Gitu. Iya. Kalau itu bertemunya dengan rohaninya Rasulullah, mungkinkah mata zahir ini dapat melihat wujud rohani itu sendiri? Loh, sampean nggak tahu sama matanya Habib sampean. Coba lihat. yang jenggotnya pirang-pirang. Kalau sudah melirik ke atas, apa yang nggak nampak? Jangankan terhadap rohaninya Rasulullah, terhadap jin sendiri pun mata ini tidak mampu untuk melihat. Kan begitu. Jangan gitu, Sam. Itu yang janggut merah siapa di Tarim itu? Oh, itu Habib Umar. Habib Umar. Nah, jadi kan di sana itu maksud saya akan sama. Nah ya kan, padahal ya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia itu Abang-abangku, Mas Faruq. saya mau izin turun. Oh, terima kasih. Sadarnya turun kosekno. Apa? Susu saset. Kosek iki mau sido jadi mukibine skincare. Wes iki sudah dimuki, sudah masuk di room ini ku sudah menjadi muhibin. Oh Mas, Muhibin Mas gue sejati. kerep mlebu kene Mas. Kerep mlebu rene men tambah pinter, maksudnya kan tercerahkan. Jadi manusia itu satu ya, objektif. Ya boleh keliru, boleh salah, pantang untuk bohong. Itu Mas tak kandhani ya. Urip mung pisan Mas, nuruto sing apik, sing bener, sing gak melenceng-melenceng. Jangan terus kamu anggap gurumu itu orang yang maksum, seolah-olah tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Gitu loh Mas. Yang maksum itu hanya para anbiya ya, nabi dan rasul. Nek menungso, ulama segala macam termasuk ya yang lain tuh mesti eneng potensi keliru ya. Makanya jadi kalau Anda ya kalau ingin mencari sebuah kebenaran ya dari ajaran Nabi, kerep munggah ning ngene skincare. Insyaallah lho kiai-kiai ini wakeh, gus-guse yo wakeh sing iso nyerahke awak dhewe dengan ibarat-ibarat yang nyata. Ngono lho Mas Al-Faruq. Masya Allah. Matur suwun. Yang agak jangan lemes-lemes gitu loh, biar bisa teriak Allahu Akbar gitu loh. Ini Kiai Luko,
saya mendapatkan satu hadis ini di akhir Sik zaman. Mas, Ya. sambil better kok sik, kowe aja ngomong sik. Iki kan Mas Alvaro, iki kita kan mengeducation. Sebentar. Mas Alvaro piye sampean iki mau wis kan iki yang ada rukun Islam yang lain nanti dibahas di sini juga. Ini kan baru 2. Menurut sampean tadi dari 2 poin ini sudah Anda anggap seperti apa? Rodok ragu karo Habib, iki Habib ajarane ora bener ya, dan ini kitab-kitabnya itu kitab-kitab dusta sing diterang-terangke karo guru-guru kuwi termasuk ya kitab iki mau ngono lho Mas. Piye nek sampean dari 2 ini tadi? Tak dereng medun, Mas Alvaro. Gimana? Nah, dari Aku 2 yang tuh Mas, dibahas- soalnya Wes engko tenang gue kirim mono rekening tak transfer. wis susune wis entek marah iki yo. Oh iya sentek, itu tak transfer neh. Wes intine wis paham ya, loro ya sesuk Ya, wes. neh. Tak Oke. transfer kayak ini neh. Besok dilanjut lagi. Oke. Oke. Ya wes, paham Siap. ya. Ya udah. Ya. Tapi Matur kalau suwun, datang Abang lagi Abang. ke sini nanti kata-kata gurunya seperti apa untuk meyakinkan kita ya, Ah, jangan tekan Pak membawanya Guru, seperti sih. ini lagi. Lekon Pak Guru apa sih esuk Mas? Engko nek Pak Gurune pengen gelem munggah, to tak tukoki pulsa wis tak transfer penak. Pulsane pon full tank sampai kuwi lho, apa berapa Kalau gurunya giga- ajak ke sini sekalian Bang Alvaro. Nggak apa-apa naik ke TikTok kan nanti berdiskusi di sini jadi gaya ngapi loh Mas. Cari yang kebenaran. Ini diskusi pakai ibarat. Jadi pakai dasar ada kitabnya, ini kitab karangan siapa loh Mas. Ajaran yang murni, ajaran yang benar hanya berpedoman dari dalil. Dalilnya mau papat Mas. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, titik. Liyane kuwi gak eneng. Nek sampean nambahi siji neh 5, wah kuwi ajur. Ya, sama ini host izin Kang Faruk, saya mohon maaf kalau misalnya ada perkataan saya yang salah, menyinggung atau apa, Benar. minta maaf. Iya, kita di sini santai kok. Ya gini Kang Faruk ya, saya Santai aja. juga minta maaf ya bila mana menyinggung la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam segala hal. Jadi memaafkan, mohon maaf ya Mas Faruk, saya juga sama. Semuanya ini teman. Sama-sama. Kalau saya saudara. tadi muter-muter ya, maaf ya. Itu sama dengan ini Dinda Bani, itu toleransi, berarti toleransi beragama, Iya. itulah ikrafidin. Betul. Ya, artinya kan kita tidak boleh memaksa dalam hal apapun ya. Dalam hal agama pun kita tidak boleh memaksa, apalagi masalah seperti ini ya. Cuma kita sebagai orang yang mempunyai akal belum tentu itu tamyiz. Ya kan? Karena saya itu merupakan syarat daripada syaratnya wudu, syaratnya sholat itu harus berakal, tamyiz. Ya, akal ya. Artinya apa? Orang semua itu berakal, tapi kadang-kadang tidak bisa membedakan. Tamyiz itu membedakan. Ini benar, ini keliru. Bolehlah kita mengatakan apapun, asalkan kita tidak boleh bohong, jujur. Itu syarat daripada Siapa yang mau coba Bismillahirrahmanirrahim mangan tahu suwene. ya umuruddin ya. Umuruddin itu adalah al-qasdu ya. Qasdu itu apa? Ya, ibadah bisidiki bil ibadah wal ikhlas. Ya, jujur dalam bentuk ibadah dan ikhlas. Oke, siap. Siap abang-abang. Ini saya mau turun dulu ya. Besok bisa dilanjut lagi. Mantap Oke, ya. terima kasih abang-abangku. Ya. Sama-sama. Nah, sama-sama Bang Faruk. Gaya nggak boleh memaksa katanya. Tapi kalau waktu datang jamunya istrinya kok dipaksa itu.